Di bawah cahaya redup lampu kamar hotel, aku berdiri di depan cermin menatap bayanganku sendiri. Usiaku baru 25 tahun, tapi rasanya aku telah hidup jauh lebih lama. Setiap malam, aku mengenakan topeng yang sama, kemeja hitam pas badan, parfum mahal, dan sikap percaya diri yang sudah kulatih bertahun-tahun. Namun, di balik semua itu ada kelelahan yang perlahan menggerogoti jiwaku. Malam ini, klienku adalah seorang wanita yang sudah menikah. Seorang istri yang merasa terasing dalam rumah tangganya sendiri. Namanya Tari, usianya 37 tahun, dan ini pertemuan pertama kami. Ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Aku menarik napas dalam untuk menutupi apapun yang ada di dalam hatiku. Ketika pintu terbuka, Tari berdiri di sana. Dia mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang hitam pekat jatuh di bahunya, sedikit berantakan, memberi kesan bahwa dia sudah lama tidak memedulikan penampilannya di rumah. Namun, di balik keanggunannya, ada sepasang mata yang penuh kelelahan. "Selamat malam, Tari," sapaku dengan suara yang kubuat serendah dan selembut mungkin. Dia tersenyum kecil seolah melihatku adalah hal yang melegakan. "Rizky, aku," ucapnya lirih. Aku melangkah perlahan ke dalam ruangan, membiarkan pintu menutup di belakangnya. Dia berjalan mengelilingi ruangan hotel itu, seakan mencoba mencari ketenangan dalam kesunyian. Aku sudah menyiapkan minuman untuknya. Dia duduk di sebelah meja kecil, di sofa empuk dekat jendela besar. Dari sana, kami bisa melihat kelap-kelip kota di kejauhan. Di luar, langit tampak mendung. Lampu-lampu jalan mulai redup, seiring waktu yang terus berjalan. Mereka bilang, rumah adalah tempat paling nyaman. Tapi, aku merasa terjebak di dalamnya, ucap Tari tiba-tiba. Aku mendengarkan tanpa menyela. Dia menghela napas. "Aku hanya ingin merasakan kembali bagaimana rasanya diperhatikan," bisiknya sambil menatap gelas anggurnya. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya, mempererat genggamannya dengan lembut. Tari mengangkat wajahnya, menatapku dalam, seolah mencari sesuatu dalam diriku. "Aku di sini, Tari," ucapku pelan. Tangannya sedikit gemetar saat dia membalas genggamanku. Aku tahu, ini lebih dari sekadar kebutuhan fisik. Tari haus akan keintiman, akan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Aku menelusuri pipinya dengan ujung jariku, menyentuhnya dengan hati-hati, seolah dia adalah sesuatu yang rapuh. Tari tidak menolak. Justru, matanya perlahan-lahan menutup seiring dengan desahan napasnya. Saat aku mendekat, dia tidak mundur. Aku bisa merasakan degup jantungnya yang semakin cepat. Akhirnya, semua berawal dari sentuhan kecil yang perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Seiring waktu, kami tenggelam dalam ritme yang hanya kami berdua yang mengerti. Bergerak mengikuti irama yang tercipta dari keinginan yang terpendam begitu lama. Setiap sentuhan, setiap desahan, bukan hanya sekadar pemenuhan hasrat. Di dalamnya, ada harapan, ada kerinduan, ada kepingan jiwa yang saling mencari satu sama lain. Saat akhirnya keduanya terdiam, Tari menyandarkan kepalanya di dadaku. "Terima kasih, Rizky," bisiknya. Aku hanya mengangguk, mengusap rambutnya dengan lembut. Aku tahu, pada akhirnya momen seperti ini akan berakhir. Dan benar saja, ketika pagi hampir tiba, Tari perlahan bangkit, merapikan kembali gaunnya dengan gerakan yang terasa sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan amplop tebal, dan menyerahkannya padaku. Aku menerimanya tanpa banyak bicara. Namun, entah kenapa, amplop itu terasa lebih berat dari biasanya. Aku melihat Tari sekali lagi sebelum dia pergi.
Senyum yang dia berikan padaku adalah senyum penuh arti. Tapi, aku bisa merasakan kepalsuannya. Saat dia pergi, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap amplop di tanganku. Aku bisa merasakan sesuatu dalam diriku yang semakin kosong. Aku membuka ponsel, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengalihkan pikiranku. Sebuah nama muncul di layar. Ia bukan klien. Ia bukan seseorang yang menginginkanku untuk sesuatu yang bisa dibayar dengan uang. Ia hanyalah seseorang yang benar-benar peduli. Aku termenung. Pertanyaan itu lebih menusuk daripada yang kubayangkan. Aku mencoba mengingat di mana aku bisa benar-benar menjadi diriku sendiri. Aku berusaha memahami apa yang selama ini aku cari. Dan untuk pertama kalinya, aku bangkit. Aku tahu ada konsekuensi. Tetapi, untuk pertama kalinya, aku merasa ada secercah harapan di ujung jalan yang selama ini terasa gelap. Aku menatap langit malam yang pekat, membiarkan angin dingin menyapu wajahku. Aku menarik napas dalam, dan dengan langkah yang mantap, aku melangkah maju. Meninggalkan dunia yang selama ini telah menjadi penjaraku sendiri. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari sesuatu yang baru. Pesan moral yang bisa dipetik dari kisah ini adalah, kebahagiaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa damai hati kita saat menjalaninya.